Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang memberkati kita. Kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita kembali lihat firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini kembali berbicara pertemuan atau ibadah. Begitu pentingnya pertemuan dan ibadah, sehingga Bapak Ibu Saudara kasih umat Israel, ketika mereka berjumpa Tuhan lewat Musa, ada satu pujian penyembahan yang disampaikan kepada Allah. Kita baca ayat ini kembali sebagai dasar firman Tuhan. 1, 2, 3. Jangan kami menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjalankan Tuhan yang menyenangkan. Pertemuan-pertemuan ibadah adalah sesuatu yang kita berikan kepada Allah lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat persembahan kita. Dalam pertemuan ibadah ada satu rangkaian yang kita berikan kepada Allah. Alkitab berkata, yang satu engkau lakukan, yang lain jangan dilalaikan. Dalam ibadah ada persekutuan dengan Tuhan. Dalam ibadah ada pujian yang disampaikan. Dalam ibadah ada pengagungan kepada Tuhan. Dalam ibadah ada tenaga yang kita beri, ada harta yang kita beri, ada milik Tuhan yang kita kembalikan. Sehingga jemaat Tuhan yang bertumbuh adalah jemaat Tuhan yang bisa menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan yang bisa memberi waktu kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang mau melakukan segala kebenaran Tuhan. Maka akan terjadi peningkatan iman, peningkatan ketaatan. Tidak lagi jemaat mula-mula, tidak lagi jemaat yang baik, tetapi dia bertumbuh menjadi jemaat yang setia. Dan akhirnya dia akan melayani Tuhan. Next. Kita masuk bagian ini, melayani Tuhan. Dalam ruang lingkup ibadah, dalam setiap kehidupan umat Tuhan, yang kita harapkan, yang kita inginkan di dalam kita mengiring Tuhan adalah adanya pertumbuhan iman, adanya kemajuan. Tidak lagi saudara seperti awal mengenal Tuhan sampai sekian lama tetap tidak bisa berdoa, tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa mengagungkan Tuhan. Tetapi dia harus masuk puncaknya sampai kepada melayani Tuhan. Mari kita baca Efesus 2 ayat 10, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah. Dan itulah kerinduan Tuhan. Mengapa jemaat harus belajar melayani? Karena saudara tugas kita. Dia harus bertumbuh. Oh, jangan dulu om, jangan dulu tante. Kami jemaat biasa saja. Karena beban seorang jemaat saja dengan beban seorang yang melayani itu beda. Ada tanggung jawab yang berbeda. Seorang pelayan akan berupaya untuk menjangkau jiwa.
kepada seluruh bangsa, murid. Untuk apa? Untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Karena itu kita buat anak diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Katakan kanan kiri, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Pekerjaan yang baik, melayani Tuhan. Apa yang dimaksud dengan melayani Tuhan? Ada dua jenis pelayanan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, iman percaya kita dengan Tuhan, menjadikan Tuhan segala-galanya. Lalu melayani pekerjaan Tuhan tergabung dalam pelayanan organisasi gereja, tergabung dalam pelayanan gereja lokal. Tata pelayanan gereja lokal, baik yang melayani di mimbar Imam Lewi, baik yang ada di menerima tamu, baik pendoa, apapun. Kita sedang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan dengan jemaah yang setia melayani Tuhan, mereka yang benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, yang melakukan kebenaran Tuhan. Salah satu tanda pertumbuhan jemaah, saya harus berani katakan, mengembalikan milik Tuhan. Jemaat yang bertumbuh, jemaat yang taat, dia akan taat dengan firman. Dia akan berani melangkah untuk mengembalikan milik Allah. Proses itu akan terjadi ketika jemaat ini kuat. Ketika jemaat mulai bertumbuh, ketika jemaat mulai mengerti firman, ketika berani bertindak dan melakukannya, pasti dia akan lakukan. Tetapi kalau ada jemaat yang sekian lama, misalkan, kok belum berani mengembalikan diri Tuhan? Apakah perlu dibuat saudara? Oh, jemaat di sini hanya jemaat yang mengembalikan diri Tuhan yang bisa beribadah? Tidak. Karena untuk melakukan itu adalah satu tindakan ketaatan daripada jemaat Tuhan. Dan saya percaya jemaat yang bertumbuh, sekali lagi, yang bertumbuh dengan firman, mengenal firman, ingin melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, pasti dia akan mengembalikan milik Tuhan. Karena dia tahu bahwa itu adalah milik Allah. Ada proses pertumbuhan, ada proses perubahan. Dan lalu dia belajar melayani Tuhan. Orang yang setia, sekali lagi setia melayani Tuhan, pasti akan setia melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Katakan kanan kiri saudara, orang yang setia melayani Tuhan pasti setia melayani pekerjaan Tuhan. 1, 2, 3. Katakan contohnya aku. Amin. Setia, punya keinginan, punya kerinduan, punya cita-cita yang ingin tercapai. Dia tahu ibadah mengandung janji hidup hari ini maupun hidup akan datang. Dia tahu ketika kita datang kepada Tuhan, siapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Orang yang melayani Tuhan ada 3 bagian yang kita lihat. Melayani Tuhan adalah, atau melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan adalah panggilan orang percaya. Orang yang telah menjadi jemaat, orang yang telah mengenal Kristus, dia mengalami pertumbuhan. Setiap hari, bulan, tahun berubah. Kalau dulu suka gosip menjadi benih dan tidak suka gosip, memberikan kabar baik. Kalau dulu malas menjadi rajin. Kalau dulu suka berbohong menjadi bicara ya di atas ya. Ini yang Allah mau dalam setiap kehidupan umat Tuhan.
Ada pertumbuhan iman. Berubah. Allah memanggil orang percaya setelah mendengar firman percaya, lalu bertobat, setia taat, lalu dia berusaha melayani Tuhan, lalu dia berusaha menjangkau jiwa, menyebarkan berita. Ada pertumbuhan iman. Setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Lalu setelah kita melayani Tuhan, Allah juga memanggil lewat gereja lokal untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya orang yang melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan, upahnya bukan didapat dari gereja, upahnya bukan didapat dari manusia, tapi upahnya akan didapat dari Tuhan. Amin. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara, Yesus yang memanggil kita, kita berkata, lihatlah, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar, baiklah yang membuka pintu, maka aku akan masuk bersama dengan dia, makan bersama dengan dia. Dan dengar, jika Yesus ada dalam kita, maka ada kerinduan untuk melayani Tuhan, kerinduan untuk memberitakan firman, kerinduan untuk membawa orang lain bertobat, kerinduan untuk berdoa. Saya pernah katakan di waktu saya kecil SMP di Kisaran, pas persekutuan seperti kita Keldas, salah satu gereja Protestan, gereja lokal. Bapak ini udah Kristen lama. Dia dari situ suruh Bapak Sianu berdoa. Dia mulai dengan kata, Tuhan Yesus. Sesudah itu berhenti. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Akhirnya situannya lihat nggak mau ngomong. Amin dokon katanya langsung sudah. Karena lama kali sudah nggak mau ngomong apa-apa, nggak ngerti berdoa. Tidak ada pertumbuhan. Panggilan orang percaya untuk melayani Tuhan. Setiap kita Allah mau kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan. Ada satu keseharian, ada satu tujuan. Saudara, upah kita besar. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan, tenaga, waktu, materi, semua Tuhan perhitungkan. Membangun pekerjaan Tuhan kebersamaan. Rasanya kalau nggak ketemu papan jahitan aku rindu. Kalau nggak kuliah sama ngasih Tuhan nggak nyaman, aku nggak tenang. Jangan kalau nggak datang dia puji Tuhan, nggak datang dia repot deh. Amin. Setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari pemuda remaja, mari kita sama-sama membangun pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama damai sejahtera memiliki tempat, berapa lama damai sejahtera menjadi suatu gereja GPDI yang berdampak. Tapi saya percaya semua ada dalam waktunya Tuhan. Asal kita mau bersatu melayani Tuhan, bersama-sama melayani Tuhan, maka akan terjadi satu pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Dan kita akan menuai jiwa-jiwa bagi